Waalaikumsalam. Rapat koordinasi kita tadi udah selesai ya. Iya. Untuk mencairkan suasana. Mencairkan suasana ayam kali. Kayak mungkin kalau dilihat dari judulnya lumayan agak berat, tapi intinya cuma berbagi informasi aja sih. Jadi saya dulu pas waktu bisa duduk di suatu bangku ya. Iya, Membuat sebuah ruangan di suatu bangku di mana di depan ada seorang wanita yang menjelaskan, dan saya tahu itu sering disebut dengan nama Bu ya. Oke. Ya berarti saya lagi sekolah gitu. Saya itu membaca sebuah buku yang judulnya itu Quantum Learning. Quantum Learning. Quantum learning. Kalau jalan sama quantum leap. Ya. Ke mereka pakai aku. Karangannya Bobby the Potter. Oh, temennya itu. Ya. Oh, ada ini. Itu tadinya Temennya Pak Randy. Saya baru tahu belakangan itu ternyata Bobby the Potter itu adalah seorang cewek. Oh, Miss. Berarti masih normal. Madam. Ya. Jadi dia tuh bibinya Harry Potter saat itu. Jadi sebelum kita Manusia, dan berbasis otak manusia. Oh ya, itu adalah kesalahan. Manusia. Manusia. Oke, lanjut. Klik aja. Ini adalah sebelum kita masuk ke dalam pelajaran. Maaf nih. Mahasiswa. Masih tebak suasana dulu pas waktu sering ngisi di Oxford atau di apa? Bisa. Tekan-tekan semuanya. Jadi ini adalah suatu anugerah buat kita memiliki suatu organ yang disebut dengan otak, di mana ada suatu protoplasma yang paling kompleks di muka bumi yang memiliki sebuah neokortex yang terdiri dari 12 sampai 15 juta sel saraf. Tapi saya belum pernah menghitung. Saya saja. Bisa jadi makan kita di sini. Jadi kalau bapak kalau misalkan ada yang membuktikan, silakan kita hitung sendiri. Minimal 12 di bawah itu. Ya, kalau misalkan Anda yang membuktikan, silakan buka otak Anda hitung sendiri, kemudian masukkan lagi. Dalam kehidupan ini Anda tidak akan pernah ada masalah lagi. Baik, waktu. Oke, sahabat aku lebih canggih daripada sebuah komputer tercanggih dan fitur-fiturnya. Itu sudah terbukti ya, karena komputer sendiri itu. Itu kan fitur. Rokok kali itu. Oke, lanjut. Next. Oke. Nah, ini ada teori otak kanan dan otak kiri. Kebetulan saya dapat foto dari bukunya. Ini foto buku aslinya nih. Oh, di foto ini. Ada otak kiri itu lebih berpikir secara logis, sekuensial, linear, rasional. Otak kanan lebih acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik. Ini adalah foto asli dari bukunya, tapi untuk yang ini saya dapat dari Google ya. Otak kiri itu lebih perencanaan, outline, tata bahasa, penyiasatan bahasa, penelitian kembali. Seperti ini yang saya copy. Google sama juga dia typo juga orangnya. Jadi bukan ini jadi image kok, gambar udah menyatu. Next. Untuk kanan lebih ke perasaannya, ada semangat, spontanitas, emosi, pengenalan warna, imajinasi, gairah, dan kegembiraan. Jadi dalam buku ini dibukakan di awalnya itu adalah bagaimana cara kita menginteraksikan antara otak kiri dan otak kanan, sehingga menghafal rumus-rumus lebih seperti mungkin emosi, warna lebih mudah. Mungkin sebagian orang bisa melakukan itu, tapi sebagian orang masih tidak. Nah, ini ada otak trian, yaitu dari dua bahasa, yaitu tri dan wan. Otak trian dibagi jadi tiga bagian. Ada otak bakteria kompleks, ada limbic system, dan neocortex. Berarti hari ini biologi.
Di otak yang pertama itu reptilia cortex adalah otak yang paling istilahnya otak batang otak, di mana itu adalah sistem yang paling terendah. Jadi kecerdasannya terendah di sini itu dia menangani oleh seperti gerakan-gerakan refleks yang dipengaruhi oleh saraf motorik kita itu diproses oleh otak reptilia ini. Di situ ada sebuah contoh adaptif atau lari, itu adalah sebuah contoh perumpamaan saat kita menemukan sebuah bahaya, maka itu adalah tidak hanya istilahnya hal yang pertama merespon adalah otak batang kita. Jadi lari atau adaptif itu refleksi kita. Kemudian yang kedua ada sistem limbik atau yang sering disebut dengan otak mamalia yang berkaitan dengan perasaan, emosi, memori. Jadi mungkin seseorang kita bisa ambil contoh seseorang yang susah melupakan masa lalu itu di sini itu masalah. Jerry langsung. Aduh. Ini langsung kita. Jerry langsung kita mah. Itu nggak ada umpamanya siapa? Berarti wah masuknya otak Orangnya susah move on gitu bahasa kerennya. jangan emosional. Karena masalah itu kan memang istilahnya tidak usah diarahkan. Mungkin di otak besarnya itu udah di dalam, tapi dia sistem ini adalah kayak resiprogennya gitu kan. Oh, masih ada gitu. Iya. Nggak move on gitu. Iya. Belum Terus yang siap. ketiga ada bioritmik dan sistem kekebalan itu. Bioritmik apa tuh? Bioritmik kebetulan saya juga belum. Oh jangan. Sama. Pengertian bahasanya ya. Kehidupan ritmik kedua adalah alur ya. Algoritma ini gimana cara dia hidup. Oi, kalau di komputernya sih alurnya. Alur Kita alur jelas kliknya. akan nanti setelah cari apa referensi yang lebih memaparkan hal itu. Terus ada neokortex atau otak berpikir. Nah ini adalah otak istilahnya yang 80% dari otak kita adalah neokortex, di mana digunakan untuk berpikir secara logis, intelektual, penalaran, perilaku waras, ya. Kalau yang waras berarti nggak kecerdasan yang lebih tinggi itu dilakukan di sini di neokortex. Ini adalah 3 bagian otak. Fasilitas itu di otak dari samping itu dibagi 3 ya. Jadi kalau dari luar dibagi 2, ya dibagi 2. Kalau otak panjang. mungkin otak-otak akan sulit ditemukan nanti setelah Selaikan dulu. 20 sampai 30 hari kemarin kayak gini. Oke. Nah, ambak. Ada kata ambak. Jadi apa manfaat bagiku? Ih. Sebut. Wah. Dia ambak atau manfaat bagiku. Jadi untuk kita mau belajar, memotivasi kita belajar, alangkah baiknya apabila kita mengetahui manfaat dari hasil belajar tersebut. Karena itu akan memotivasi kita untuk belajar lebih keras. Jadi di sini ada perumpamaannya, ada sebuah balon udara ini di mana manfaat yang begitu besar dapat meringankan beban. Perumpamaannya ini. Ya, sekarang nunggu. Tadi kayaknya mau nanya jelasin. Ini di foto ya? Ya, Oh. karena kebetulan saya menyiapkan ini juga Jauh hari. tidak tiap hari gitu. Kali itu cuma semalam. Ada modalitas belajar. Jadi belajar kita memiliki modal atau sebuah kenyamanan belajar kita itu seperti apa. Ini loh. Ada pertama itu ada orang visual. Orang-orang visual itu lebih belajar berdasarkan apa yang dia lihat. Karakteristiknya itu dia seperti lebih memilih membaca sebuah instruksi daripada menanyakan cara kerjanya gimana. Itu orang-orang visual. Dia kalau misalkan kebiasaan buruknya, kalau orang visual kalau lagi telepon biasanya tangannya suka, kalau kata orang Sunda ngepepang gitu kan. Kalau tidak bisa diam, Tidak cicing. ya nggak bisa diam kalau lagi telepon itu tangannya suka. Kalau misalkan ada kertas, pulpen dia coret-coret. Lu masuk mana?
Saya rahasia Bu. Karena mungkin Anda nanti akan Anda akan menyocok-nyocokkan diri Anda, tapi kalau saya bilang saya tipe mana, nanti takutnya Anda pengen seperti sama saya. Gitu. Iya. Seperti sama saya. Iya, sama dengan Saya. gitu. Next itu Next. visual belum ya, belum visual. Ya, visual seperti tadi. Bicaranya biasanya orang-orang visual bicara cepatnya. Berbicara cepat. Orang sujan saja kalau dia Kalau misalkan isyarat verbalnya kelihatannya itu baik dengan tubuh. Nah, itu loh kata-kata isyarat verbal. Oh, itu ya, anak yantrum itu ya. Anak yantrum itu kelihatan baik untukku. Enggak. Oh, mana? Yang mana? Pirang. Hah? Pirang. Bilang. Putih. Next. Oke, itu untuk visual. Yang kedua untuk auditorial, orang-orang yang nyaman belajar atau mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang dia dengar atau berdasarkan pendengarannya. Biasanya dia lebih memilih menanyakan sesuatu ke orang lain daripada membaca. Pada misalkan ada sebuah gambar, ada caption tulisannya, tapi dia masih tetap, Pak, ini gimana maksudnya? Padahal dia bisa baca sebetulnya. Nah itu biasanya itu orang auditorial. Oh, ini alibinya kan? Alibinya saya orang auditorial. Dia tadi cara bicaranya itu senang-senang saja. Dangdut kali. Yang penting dia. Senang-senang saja dia. Terus secara verbalnya itu dia itu udah ketahuan itu terdengar baik untukku. Terdengar baik. Ya contohnya masa itu terdengar buruk untukku gak enak banget. Jadi contoh misalkan itu yang baik lain gitu kan. Kayaknya emang yang pirang baik bagus. Yang ketiga ada orang kinestetik. Belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh itu orang kinestetik. Jadi lebih memilih langsung mencoba. Mungkin kesannya itu kayak emosional gitu kan. Mencoba. Jadi kalau misalkan kita tadi orang visual lebih senang dia baca manual guide-nya, orang auditorial lebih senang mendengarkan penjelasannya, kalau orang kinestetik dia lebih memilih itu mencoba langsung. Kalau contoh misalkan ada sebuah kabel, orang visual dia akan lihat di manualnya, dia colokin kemana, dia dengan hanya melihat aja dia bisa tahu, oh itu kabel itu kalau dicolok ke warna merah benar, kalau ke warna hitam maka akan setrum. Contoh Setrum. oh auditorial dia akan menanyakan setelah jelasan itu jangan ke warna hitam karena akan setrum, dia akan tahu. Tapi kalau orang kinestetik dia colokin dulu baru ke setrum. Kalau tahu oh iya ini setrum gitu. Karakternya orang kinestetik itu gak suka gitu, dia lebih suka bergerak. Orangnya aktif, orang kinestetik. Yep. Nah, ini ada cara otak mengolah informasi. Setelah kita tadi mengetahui potensi otak kita mungkin sudah mencoba beberapa perumpamaan apa kebiasaan kita ke dalam cara belajar tadi. Nah, ini ada yang selanjutnya ada fitur cara mengolah informasi berdasarkan metode Anthony Grobot. Ini kata ibu ya. Ini kata ibu. Grok, namanya kayak gitu kan grogol tuh deh, jangan grogol. Ya, mungkin nggak tahu dia itu dulu dilahirkan di Grogol, nggak tahu juga. Tapi yang pasti kata ibu, ini benar kayak gitu. Yang pertama ada orang dengan mengolahnya seperti yang pertama itu ada sekuensial konkret, di mana orang-orang ini sangat-sangat orang yang sangat tersusun. Kalau mungkin kita tarik persamaan dengan kepribadian nih, orang-orang yang perfeksionis. Jadi segala sesuatu harus tersusun, harus rapi. Ini orang-orang sekuensial konkret. Yang kedua adalah sekuensial abstrak. Sekuensial abstrak orang yang lebih
tidak seperti orang sekuensial konkret yang tersusun. Orang sekuensial abstrak itu lebih bukan terfokus terhadap realita. Jadi dia lebih mengimplementasikan fakta. Jadi kalau misalkan ada masalah yang datang duluan, dia akan ajar itu duluan gitu. Kreatif. Ya, Kreatif. bukan kreatif. Kalau sekuensial itu harus tersusun nih. Meskipun masalahnya ini datangnya duluan, belakangan, tapi dia udah susun, itu bisa dikerjain duluan nih. Berdasarkan planning kalau sekuensial konkret. Kalau misalkan yang sekuensial abstrak, dia berdasarkan bycast kalau bisa. Kita ambil contoh simpelnya seperti itu. Ya. Mau contoh lagi. Kirain. Betul. Terus kemudian ada yang acak abstrak. Acak abstrak adalah orang-orang yang menginterpretasikan informasi untuk dirinya, tapi dia lebih ahli dalam tidak dikerjakan sendiri, dikerjakan oleh orang lain. Mungkin karakteristik ini seorang pemimpin itu di sini ya. Ya mungkin. Iya. Mungkin. Karena dia mengimplementasikan informasi, dia menyusun informasi, tapi orang lain yang menjadi. Ya kan Bu? Iya. Kebetulan ada ini pemikiran itu. Kenapa? Kenapa sih itu? Kalau kemana kejauhan. Maksudnya pemimpin itu orang-orang yang memiliki cara informasi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Kebanyakan project. informasi acak konkret. Informasi acak konkret lebih ke dan itu menyusun konsep dan filosofi. Jadi ini rata-rata orang itu ilmuwan. Lausu. Seorang ilmuwan, seorang filsafat, dia adalah orang-orang sebetulnya ada sebuah kuis ya, terdiri dari berapa puluh pertanyaan. Plus di sana ada bagan, tapi tidak bisa saya lakukan di sini. Oh, karena ini jadi hayat. menteng juga. Apa itu? Untuk mengetahui, saya bukan untuk menjadi hayat jaga, tapi supaya kita mengetahui cara belajar buat kita yang bikin kita nyaman itu seperti apa sih? Karena belajar dengan nyaman akan lebih baik daripada belajar dengan tidak nyaman. Bukan tidak nyaman. Terpaksa. Iya, cuma dibalik-balik deh. Dengan terpaksa gitu. Jangan takut untuk belajar dan mencoba. Belum. Kenapa ada dorang? Sabar. Di sini. Berhasil. Kenapa? Mungkin saya akan sedikit bercerita sebuah kisah lagi, fakta dunia nyata nih Pak. Pribadi ini benar-benar pribadi banget. Pribadi sendiri. Iya. Dari orang lain. Pribadi kita semua. Saya yakin ini Jangan menjudge gua. sembarangan kamu. Saya nggak suka karena mungkin saat kita lahir itu kan kita itu lahir ke alam dunia ini kita ditandai dengan tangisan kan. Mungkin sebagian orang udah tahu kenapa bayi pas lahir menangis. Ada yang juga. Enggak apapun. Jadi dipatahkan. Hah? Ini Apa lagi perlu tahu. saya jelaskan? Gua lagi langsung pakai baju. Ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa bayi pas waktu lahir ke alam dunia itu menangis. Tapi yang paling saya sukai adalah teori kebapaan. Tapi yang dari bapak. Karena dia kaget pas waktu di alam kandungan ditengokin bapaknya, bapaknya kecil. Bapaknya gede. Bapaknya kecil. Ini gimana nih? Teori lu ya? Aku teori lu ya? Teori itu kayak gimana ya? Tapi itu kan benar. Iya, teori udah lanjut. Enggak ngerti. Teori dipatahkan. Saya nggak ngerti kalau teori itu. Kita tahu aja kan di ISD aja. Bisa jangan dulu. Bayi menangis, kemudian si bayi tersebut mulai dia belajar bicara. Udah mulai bicara dia
dengan kaki-kaki kalau misalkan kaki tulang-tulangnya masih tulang rawan berarti kalau banyak saya sepertinya di kiri juga bakal. Ya kemudian ini nih pelajarannya di sini, contohnya di sini yang saya titik beratkan itu kita kenapa tadi saya bilang ini adalah kisah kita semua, mungkin adalah pengalaman kita semua, tapi cuman kita tidak ingat. Mungkin kita bisa tanyakan ke orang tua kita kalau masih ada, berapa kali kita terjatuh saat kita belajar berjalan. Ada yang cuma lecet, cuma nangis, sampai ada yang lubang, ada yang ridho, berdarah. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, kita tidak pernah takut untuk mencoba berjalan lagi. Tuh. Karena kalau kita berhenti mencoba di saat waktu itu, mungkin kita tidak akan bertemu kali ini. Karena jangankan berjalan seperti ini ya. Itu bisa ketemu. Di depan. Maksud saya kan tadi saya bilang kita tidak bisa seperti ini. Iya. Iya. Oh, bilang seperti ini kok. Kalau itu berarti tidak seperti ini kan? Iya. Apalagi anak orang tua. Seperti jadi kita jangan pernah takut untuk belajar dan mencoba. Karena ketakutan untuk belajar itu datangnya itu biasanya dari lingkungan sekitar dan pengalaman-pengalaman yang sudah lalu. Jadi berani untuk belajar, berani untuk mencoba, ketahui manfaat dari belajar itu apa. Kita udah tahu bagaimana potensi kita dan cara kita belajar yang menyaman, bikin kita nyaman seperti apa. Lanjut sih kalian. Jangan takut mencoba makan keju. Kayak kan keberhasilan. Jangan takut mencoba. Anda sama hati sebelah kiri. Tapi ngeliat di depannya ada apa? Ini adalah tokoh kartun favorit saya. Yang itu yang punya teh. Boots. Ya, bukan ya Dora, tapi semuanya ya. Jadi kalau saya suka tokoh kartun Dora, berarti itu plus Wood, plus Sweeper-nya juga. Biasa ada di Kayak Sweeper mah. Apa lagi? Karena ini adalah kartun yang paling sering saya tonton ya. Sekarang. Ya, maksudnya sekarang kan karena di kosan nggak ada TV. Masih cuma itu. Dulu itu kalau misalnya saya mau nonton bola, kan liga-liga yang seru itu kayak sambil tidur malam-malam kayak jadi pas waktu saya mau nonton ketiduran, ternyata opening yang saya dengar itu bukan bukan lagunya Liga Champions itu ya, tapi Ini menjadi favorit. karena kebablasan bangunnya saya subuh yang ketemu jam 2 itu tadi merupakan perumpamaan tadi ya, kisah kita waktu kita belajar jalan yang nggak pernah takut itu mencoba lagi dan belajar lagi sampai akhirnya kita bisa berjalan berlari seperti sekarang. Jadi rayakan masa keberhasilan dengan maksud pertama kita bersyukur ya untuk setiap keberhasilan kita, tugas kita selesai, bisa kecil apapun tugas kita itu selesai, kita bersyukur, kita rayakan. Semakin besar, semakin sulit, semakin rumit tugas kita merayakannya semakin meriah. Dari mulai sendirian ini yes, sampai ngajakin teman-teman gimana. Dengan tujuan pertama kita mengenal atau istilahnya memiliki sifat juara. Kedua, jadi motivasi untuk kita meraih keberhasilan kami. Jadi rayakan minimal dalam hati kita bahwa kita menyelesaikan tugas kita itu syukuri tugas kita udah berhasil. Mungkin masih banyak yang ingin saya sampaikan. Bener nggak apa-apa? Lanjut aja. Jangan Bukan serana komedi. Ya lanjut. Belum ada satu ini. Masih ada 10 menit. Masih ada 10 menit. Udah terima kasih. Biasanya kalau terima kasih. Coba teori terima kasih. Terima kasih itu ada. Nari dulu nari. Mungkin banyak kata-kata saya yang salah, mungkin banyak kata-kata saya yang tidak Hilaf. mungkin banyak juga yang kasar. Saya mohon maaf ya karena bukan saya bukan makhluk halus.
Kasar, kasar. Makanya kata-katanya kasar. Akhirnya, terima kasih atas waktunya.